Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Banyak Bincang. Masa pacaran lewat Zoom kan? Iya. Kita bisa open PDF ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu dosen tapi Jangan munafik. Program pemerintah kan? Oh. Ya, tapi baik. Bersama gua Nabil Jundu Muhammad XR57 yang akan jadi host pada acara podcast siang hari ini. Di sini kita ditemenin sama dua narasumber keren dan kece juga nih. Dari ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Boleh dari yang laki-laki dulu nih, perkenalan diri Mas. Oke, kenalin semuanya. Namaku Dwi Anandatisah Rio. Akrab disapa Rio dari manajemen 56. Berarti tahun 2019 masuk ke IPB. Kalau di IPB berarti angkatannya itu lebih ke angkatan bukan Ya. ke tahun berarti ya. Ya, benar-benar. Dipanggil apa nih Mas? Rio aja. Rio, Bang Rio ya. Oke. Oke, boleh dari yang perempuan silakan perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Fiona Ramadini, biasa dipanggil Vio atau Fiona. Gue dari XR angkatan 57, yang mana kalau Bang Rio 2019 berarti gue 2020. Berarti kita seangkatan ya, Via? Ya kan lu komti gue. Oh iya, gua komti. Jadi di PB itu ketua kelas atau ketua angkatan disebutnya komti. Komti. Iya, benar. Nah, di sini kita bakal ngebawain podcast tentang suka duka kuliah di IPB. Jadi teman-teman semua yang masih mungkin baru awal-awal masuk IPB atau mungkin baru pengen masuk IPB, boleh nonton podcast kita, dengar keseruan-keseruan dari Bang Rio dan juga Vio. Langsung aja nih, Bang Rio, Vio. Kita kan kemarin ini baru ngelaksanain UTS. Real cuy. Sekarang kita lagi sesi pasca UTS atau sesi UAS berarti kan. Yoi. Nah, dari Bang Rio sama Vio ini kemarin itu sesi UTS ujiannya udah offline atau masih online? Gue dulu nih. Ya, boleh. Boleh. Oke, kalau gua jujur udah offline sih ya. Kita udah offline kemarin dan rasanya mengagumkan. Kenapa tuh mengagumkannya? Ada deg-deg sernya gitu ya. Iya. Iya, real cuy. Jadi emang ya ujian online sama offline tuh rasanya beda. Kalau ujian online ya kita belajar pas ujian itu gitu. Kalau offline? Kalau offline kita benar-benar belajar sebelum ujian, malamnya itu begadang, pagi bangun lagi. Iya. Terus siap-siap mau ujian. Terus preparation lah, pokoknya bener-bener full kalau ujian offline. Kalau ujian offline itu berarti ada pengawasnya berarti ya? Yoi, ada pengawasnya. Nah, itu pengawasnya tuh ada yang ribet atau semuanya enak, santai atau gimana tuh? Pada saat pelaksanaan ujian sih ya, Iya. itu santai gitu, Santai. kayak tidak terjadi apa-apa. Mm. Terus kemudian setelah ujian baru tuh heboh. Ternyata ada, gue mau Insiden. cerita sedikit Oh. ya. Ya, boleh. Ada boleh. insiden sih, ada insiden. Biasa. Jadi Biasa lah ya. Jadi gue lagi ujian juga kan di matkul yang lain. Terus tiba-tiba ada salah satu dosen itu yang nyamperin bahwa ada indikasi kecurangan nih. Ada indikasi kecurangan? Iya, Pas gitu. lagi ujian tuh? Pas lagi ujian. Ternyata guys, pengawas yang kelihatannya baik-baik Diem-diem saja, aja, baik-baik aja. ternyata ada beberapa pengaduan yang mungkin belum tentu benar atau bisa jadi benar. Akhirnya kelanjutannya tuh gimana? Kelanjutannya Agak problematik ya. Iya. Itu di departemen kamu, Vio? no comment. Oh, no comment. Di salah satu departemen di FEM lah ya. Di Ada salah lah satu pokoknya. departemen Ada lah di ya. FEM lah pokoknya. Akhirnya karena gue juga si persiapan kurang dan jelas-jelas kurang belajar, gue berharap ujian ulang, tapi ternyata kelanjutannya nggak ada ujian ulang. Tapi sempat dibilang bakal ada ujian ulang. Yoi, sempat ada harapan pengen ujian ulang gitu. Berarti kalau Vio sendiri prefer buat ujian ulang tuh saat itu. Iya. Karena emang waktu ujiannya udah terlanjur susah lah ya. Biar aman nilai juga ya. Ya, Biar biar aman aman nilai, nilai cuy. bisa diulang, bisa belajar lagi lah ya. Iya, kalau misalnya lisan-lisan pun gue jabanin anjir. Ya kan? Iya, bener. Terus waktu ujian online tuh lebih banyak pengalaman ujian online berarti kan? Ya, betul. Ya, apa tuh kesenangannya dan kedukaannya? Kesenangannya adalah kita bisa open PDF ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu dosen, tapi kadang ya kalau udah Realitanya gitu lah ya. kepepet gitu. Iya. Tidak bisa di Jangan munafik. Jangan munafik. Aja santai. podcast banyak bincang Iya. gitu. Jadi tidak boleh sedikit bincang. Jadi emang bener ya kalau online sukanya bisa open Fleksibel. PDF, fleksibel. di mana aja dukanya- bisa kan? Iya, Bareng-bareng juga bisa. Makanya nilainya tinggi-tinggi. Iya. bareng-bareng juga bisa sih. Dan dukanya adalah ya emang persiapannya sih kurang ya, dan rasa dak-dikduknya itu nggak ada. Terus dukanya juga kalau ujian di rumah tuh saking fleksibelnya ya. Iya. Bisa minta tolong di gue pas ujian tuh pernah urgent hujan, gue angkat jemuran.
ujian gue selesai, cucian gue juga selesai. Ujian lu juga Angkat selesai? jemuran. Yoi, itu dukanya gitu. Ujian gue Itu terdistract nilainya dari gara-gara duka juga cucian. enggak? Nilai duka Duka juga nilainya. Nilai duka jadinya. Berarti katanya juga kalau misalnya kita lagi ujian online tuh nggak ngerasain jadi mahasiswa seutuhnya nggak sih? Enggak, real cuy. Iya. Jadi kita cuman ya udah ke laptop lagi. Yoi, bener banget. Dan gak asik lah pokoknya online tuh. Lebih asik offline lah ya, Asik walaupun offline. dak-dik sukser, Walaupun ngawasnya ada yang nggak enak. real cuy. Itu di salah satu departemen doang atau di semua departemen? Nah kebetulan di salah satu departemen aja yang gue Iya, rasain. iya. Kayaknya Gitu. sih semua departemen sih. Semua di departemen IPB. ada lah ya bang yang kayak Departemen gitu ya. Oke, thanks bang. Ya problematik sih memang ujian online dan offline. Nah masuk nih kalau ke Bang Rio, ujian online ujian offline gimana Kebetulan pengalaman ya bang? nggak ada ujian offline lagi nih. Mm-mm. Karena ikut program Wirausaha Merdeka kan. Katanya merdeka. Katanya kan. Nyatanya Nyatanya ya agak ribet aja. kenapa tuh bang ribetnya? Ya udah, biarin aja lah. Jalanin aja. Ya program pemerintah kan. Oh. Ya, tapi baik. Kalau untuk ujian offline paling dulu PPKU sih. PPKU waktu awal ya biasa maba kan. Mm-mm. Maba terus pasti persiapan dong, takut kan nih nilainya nanti turun gitu kan. Apalagi kating tua tuh yang awas. Nah, Tua tuh agak seram gitu kan. Mau ujian gitu kan tengok, seram nih. Udahlah, jadi baik dulu. Oh iya. Baik. Semester kedua setengah Covid tuh. Jadi pas UTS apa itu? Orsen. Orsen. Jadi tuh lagi kita kan UTS-nya itu aerobik ya. Udah UTS semua aerobik dan senang-senang. Rupanya diumumin ada Covid kan. Besoknya Iya. libur. Sampai 2 tahun. Gak tahu tuh. Berarti tadinya lagi ngumpul bareng tuh bang. Ya kayaknya tuh habis pulang itu Covid semua tuh. Covid. Menyebar. Nah, itulah. Tapi Iya. katanya Covid pertama juga dari IPB nggak bang? Nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Dari Depok gak sih? Dari capek lah Depok, kalau- abis itu dari di Bogornya di IPB. Ada. Di kota kalau nggak salah. Berarti nggak jadi ujian orsen waktu itu bang? Udah jadi. Udah selesai. Ya biarin aja lah yang Covid gitu kan. Nggak juga kita. Kalau pas lagi ujian pakai kertasnya tuh bang, ada kecurangan Pasti ada. pasti ada. Cuman ya lebih balik ke kitanya lagi sih, kayak ya udah pandai-pandai kita ngadepin aja, bertanggung jawab lah sebagai mahasiswa. Lu curang bang waktu itu bang? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Mantap. Pernah nggak bang ada kasus ketahuan terus dikasih nilai apa gitu atau nggak dilulusin matkulnya? Ada. Jadi kan ya salah satu bentuk disiplin juga kan. Mm-mm. Yang penting tuh ya kalau ketahuan ya udahlah. Apa mau dibuat, jalanin aja lah. Udah dukanya kan. Jadi itu dukanya ya bang, dukanya jalanin. Tapi alhamdulillah enggak pernah sih pas ujian. Soalnya di angkatan 57 berarti ya pernah. Oh ada. Ada Ya udah. ada satu matkul Kimia gitu. ya, Iya kalau kalau nggak salah kimia. Ya udah. Itu terindikasi di semuanya satu kelas. Itu dukanya berarti ya bang ya. Oke. Dukanya dijalanin. Lu kalau ujian online bang? Kalau ujian online ya fleksibel Fleksibel. terus juga ya kalau di mainnya kan agak ini ya apa pakai sistem kayak UTBK gitu. Nah iya tuh bang, katanya demand-nya agak berat tuh bang. Ya karena ujiannya. ada kecurangan juga. Berawal dari kecurangan. Alhamdulillahnya ketahuan. Bagus, ketahuan kan. Jadi ya udah, ya lebih dipersempit ruangnya. Berarti kalau dari lu ketahuan itu sebuah kebaikan ya bang. Kebaikan lah. Jadi biar Nggak ada meningkat kecurangan ke lagi. sistem. Iya. Katanya bisa. pakai SEB ya bang ya. Iya, Self exam jadi- browser. Kayak TBK tau gak sih? Iya. Iya iya. Jadi ya kita nggak bisa buka apa-apa. Susah lah. Hanya mengharap ridho dan pencerahan. Nah ada nggak sih bang hasil dari penurunan nilai gitu? Karena tadinya tuh lebih fleksibel, bisa ngebuka Chrome gitu, akhirnya sekarang jadi pakai SEB, nggak bisa buka apa-apa lagi. Kalau penurunan nilai nggak tahu ya. Kalau itu kan dosen tahu semua. Tapi kalau dari aku sih sama aja sih sebenarnya ya. Kan belajar juga Oh, intinya. karena lu nggak curang ya bang ya? Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya waktu Nggak itu nggak ketahuan. curang. Nggak curang. Oh nggak Oh, curang. Nahan Agak banget. susah juga. Nahan banget. Aduh nih gue nggak setrum. Nahan banget bang lu di podcast ini bang. Tidak curang. Oh nggak curang. Aman aja. Terus bang, ada sukanya gitu ujian online. Udah sih paling fleksibel aja. Sama ya kan kita kalau bisa sih sekarang ujiannya offline tapi pakai laptop lah. Ngapain pakai ini lagi Kertas lagi ya, Bang, ya? paperless. Kan di PP udah Green Campus. Iya Green Campus tuh harusnya udah nggak pakai kertas lagi Iya, ya bang. itu biar Ngumpulin efisien banyak-banyak. biaya juga kan. Itu sih. Tapi menurut lu bang lebih efektif ujian offline atau online bang buat mahasiswanya? Lebih efektif tadi offline tapi pakai laptop. Oke. Berarti offline tapi pakai laptop. Jadi mahasiswanya Iya. serius juga, Iya. tapi kita Green Campus juga. Iya. Oke.
Terus nih kita kan nggak cuman ujian doang nih yang udah mulai offline ya kan, kepanitiaan, organisasi, terus juga kegiatan perkuliahan juga udah mulai pada offline nih. Yuk. Nah kalau dari Vio sama Bang Rio pernah nggak sih ikut kepanitiaan atau organisasi yang tadinya tuh online sekarang tuh jadi offline gitu? Boleh deh Bang Rio cerita dulu Bang. Oke, kalau masalah organisasi sama kepanitiaan ya. Jadi waktu PPKU dulu tuh kan waktu masuk asrama adalah ya kepengurusan asrama gitu kan. Ya buat acara kecil gitu. Terus juga kalau pengalaman waktu PPKU itu sempat ikut panitia OMI tuh, OMI 2020. Ya. Udah persiapan, rupanya online. Nggak jadi kan OMI-nya kan. OMI-nya nggak jadi waktu itu ya Bang? Nggak jadi, dibatalin. Jadi itu salah satu pengalaman lah kan, walaupun nggak sampai hari H gitu kan. Itu bener-bener dibatalin atau ditransisi jadi online? Atau? Bener-bener dibatalin karena kan 2020 kan memang ya terkejut tiba-tiba ini langsung online semua gitu. Ya udah. Adaptasinya nggak secepat itu berarti ya, Bang? Bener. Terus baru masuk kalau organisasi ya paling karena udah 2 tahun lebih lah di BMFM kan. Dari magang aku di DO dulu di Departemen Olahraga. Drop out. Bukan drop out, Departemen Olahraga. Oke. Itu dari dulu di DO berarti. Iya, magang 2020 tuh mengindi kan waktu kabinet Indi tuh. Oh, itu berarti udah masuk ke BEM fakultas ya, Bang? Udah, karena ya mau pas PPKU itu udah tanggung kan, mau masuk mana lagi gitu. MPKMB males lah online kan. Online. Aku jauh Medan gitu kan. Berarti waktu di momen pandemi disuruh pulang, lu pulang beneran ke Medan, Bang? Pulang lah, ngapain? Pulang aja. Disuruh siapa tuh Bang? Suruh mama aku lah. Oh, lu nurut Bang? Ya nurut lah, kan sebagai anak yang berbakti dan soleh kan. Masya Allah. Ya udah, jadi sampai di BMFM online kan, sampai sekarang jadi offline lagi. Kebetulan karena aku di Depor olahraga kan, jadi ya enaknya itu kan offline. Makanya kayak kemarin sudah ada OMI, ada Faskom gitu kan. Ya kepanitiaan offline itu kan membentuk lebih gitu, lebih bonding. Ya online itu enak karena kita bisa fleksibel, ngirit biaya, bisa ngundang pembicara luar-luar dengan ya jarak jauh kan gitu. Tapi nggak dapat feel-nya gitu. Nah, kan lu magang kemarin di Depor itu masih pandemi tuh, Bang. Berarti pas lu magang kan. Nah, itu apa yang lu dapatin? Kan lu juga pengennya kan offline gitu. Yang aku dapat? Iya, yang lu dapat. Yang aku dapat kawan baru lah. Oh, kawan baru. Serius. Jadi Dapet cewek enggak lu Bang? enggak, belum. belum dapat. Soalnya kan online nih kan, Zoom. Masa pacaran lewat Zoom kan? Iya. Kurang. Tapi bisa aja loh, Bang. ya Zaman kan? sekarang tuh bisa pacaran lewat Zoom, nonton film, belajar bareng. Ya, bisa cuman kan? nggak enak aja dua makhluk ini tidak bertemu langsung kawan. Berarti physical touch ya, Bang? Ya bisa jadi. Ya magang terus kan 2 bulan tuh baru masuk ke panitiaan sampai sekarang gitu. Berarti habis magang lu lanjut ke staff tetapnya. Staff PMB sekarang jadi BEM lagi gitu. Terakhir lah ini kan. Habis pensiun udah cukup. Udah cukup. Oke, kalau Vio nih pengalaman kepanitiaan atau organisasi yang dari online ke offline itu boleh diceritain ketika online-nya dan pas offline-nya. Kalau organisasi gue nggak ngikut di kampus, cuman gue ikut beberapa kepanitiaan dari online dulu kali ya. Yeah. Online tuh kita ngurusin apa ya? Season itu pertama kali banget ya. Kita MPKMB dulu nggak sih? Acara XR nggak tuh? Iya, acara XR. Terus abis season ikut MPKMB kan online dulu tuh waktu itu. Jujur kalau online tuh kita bisa lebih fleksibel nggak sih? Iya, ya kan? tapi kita AFK. AFK di season. Tapi biasa tuh di MPKMB tuh banyak ketemu jodoh sih kabarnya. Biasanya ya. Biasanya. Soalnya lintas fakultas kan, Bang, banyak beragam banget tuh orang-orangnya. Mana tuh ada nampak satu gitu kan. Wih, siapa nih gitu kan. Kan biasanya ya. Ada tapi Bang yang masih lanjut sampai sekarang juga dari MPKMB. Kalau Vio lanjut enggak? Aduh, jangan diceritakan. Oke. Lanjut. Event offline tuh lebih fleksibel, kita bisa ngikut kepanitiaan bisa 3 kali bisa ya dalam 3 sampai 4 waktu. malah ya. Bisa aja asalkan kuat gitu Iya. dan sanggup gitu. Tapi kalau misalnya offline itu wah kayaknya susah buat disambi gitu kan. Apalagi yang terakhir tuh gue ikut kepanitiaan yang offline tuh MPD, ospek jurusan. Iya. Sama Faskom nih. Itu offline ya. Offline, Faskom 3.0 tuh Udah tuh enggak ada online sama sekali ya, Bang. offline parah. Dan kebetulan nih SC gue nih, steering komite gue ini ada nih di sebelah gue. Oh, ini steering komite lu? Yoi. Tapi kalau di PB tuh steering komite sebenarnya kerjanya apa sih? Mengarahkan. Tapi gue juga bingung, gue juga pernah dicalonin jadi SC gitu kan. Nah, gue tuh bingung jadi SC tuh sebenarnya kerjanya apa gitu. Ya kalau lebih mengarahkan kepemimpinan gitu kan. Dan juga ya hal-hal administratif yang ke atas itu
Kau lah gitu. Tuh. Tapi kebanyakan SC-nya jadi nggak banyak bantu atau nggak banyak orang arah. ya. Itu tergantung orang ya. Orang lagi kawan. Tergantung orang. Oke. Gue Lanjut. gue mau cari aman ya bang ya. Aman aja, udah susah juga kan. Ini timpuk-timpukan nih di sini. Habis dari sini. Iya jadi yang bisa gue dapet di kepanitiaan offline tuh selain kalau di online tuh bondingnya emang secara online gitu ya. Iya, Kalau nggak ketemu juga ya kalau ketemu juga tuh bakal kikuk gitu. Tapi kalau offline tuh Dapat gebetan. nggak juga. Tapi kikuk tuh yang S ini gak sih? Yang apa tuh? Itu kikuk. Kiko enak tau. Terus. Masuk. Selain dapat temen, dapat ini gak sih? Dapat keluarga Keras sih gue. gitu gak sih? Iya dapat crush dapat sih. Kayak gebetan lah ya istilahnya kalau sekarang. Aduh dapat lagi gue orangnya gampang cinlok lagi. Oh lu gampang cinlok orangnya? Gampang. Oh berarti lu gak bisa ikut sinetron-sinetronan Vi. Gak bisa ya gue. Ya kayaknya langsung cinlok. Cinlok terus gua. Abis panitia itu lanjut nggak? Biasanya nggak ya? Lanjut tapi nggak sampai yang Serius. official. Oh. Iya. Masih unofficial. Kurang Unofficial. Ibaratnya dia udah SMH sebelum sidang. Oh tapi berarti belum jadi ya? gak akan Gak- jadi juga. Gak akan gagal. jadi juga, Gagal gagal aja berarti. bilangnya. Iya. Berarti gagal sebelum dimulai. Iya. Yes. Tapi emang kebanyakan kalau misalnya cinlok itu tuh kan dapat cepet ya, cepet Yes. dapatnya. Nah sesuatu yang kita cepet dapetin tuh biasanya cepet hilang. Sesuai Bener gak? kemarin. Bener gak? Bener lagi. Ya kan. Nah jadi kita kalau berjuang lama biasanya itu bakal bertahan lama apa yang kita perjuangin. Gitu. Yuk, lu curhat atau gimana Iya. nih? Soalnya kalau misalnya cepet nih misalnya cinlok terus nggak dipertahanin, udah aja kandas gitu. Iya. Emang cinta spontan susah. Tapi Boleh. nanti kalau misalnya untuk cinlok itu ya kalian rasain di KKN aja. Oh gimana tuh bang pengalamannya? Karena itu cinloknya kayak 40 hari ya. 40 hari itu kan. Udah kayak Itu lumayan tahlilan. lama ya bang ya. Lumayan lama. Ya, Simulasi rumah tangga simulasi katanya. Rumah tangga. Hmm. Apalagi jauh misalkan, Iya, iya. jauh. Terus biasanya nih kan di desa itu kan. Mm-mm. Gak ada motor tuh. Gak ada motor bang? Nanti ke pasar bareng, masak bareng. Oh. Yoi. Gue kerasa tuh bang. Gue kerasa pas MPKMB. Oh iya iya. Ya. Boleh kebuka ini. Gimana tuh Vi? Pas MPKMB jadi tuh di kontrakan gue misah sih cewek cowok. Jadi Bisa apa nyatu? misah. Oh, misah. Misah cuy. Oke. Nah jadi gue Sering masak bareng gitu. guys, gue yang masak. Lu yang masak. Apa ya dia yang beres-beres gitu Mhm. kan. Terus juga Timbul gue tuh tuh mulai benih-benih. timbul mulai benih-benih. Hal itu dimulai pas jadi pada suatu abis maghrib tuh kan, maghrib menjelang isya gue kan lagi masak. Sunlight gue abis tuh. Ya. Terus gue minta tolong dia kan beliin. Siapa tuh? Adalah ya. Aduh jangan di-spill Ada lah. fakultas lain. Anak fakultas Ada lain. Fakultas lain. lain. Nah dia akhirnya beliin tuh. Terus pas gue lihat dia keluar kok pakai sarung gitu, lucu banget gitu pakai sarung. Sarungmu mengalihkan dunia. Iya. Gajah duduk. Wadimor. Wadimor, sarung khas Indonesia. Iya, Wadimor sarungnya. Kok jadi Wadimor? Terus. Oke, terus gue minta tolong kan. Ini sabunnya habis, boleh minta tolong nggak beliin Sunlight atau Mama Lemon gitu kan. Oh iya boleh. Terus dia keluar tuh 15 menit, 20 menit kok kayak nggak balik-balik nih, kemana nih orang Apa gitu hilang? kan. Iya. Hilang gitu kan. Piring udah numpuk nih gitu kan. Terus habis itu dia pulang. Kemana kok kamu lama banget? Iya habis sholat isya dulu di masjid. Aduh. Itu dia kan dia bawa sunlight kan. Aku kamu. Dia kan bawa sunlight. Iya, dia harus bawa pulang. Jadi bercahayanya dua kali lipat tuh. Untuk membersihkan noda. Iya. Membersihkan noda. Berarti dia pakai sarung, lu pakai daster gak? Soalnya jadi lagu. Apa tuh lagunya? Aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Gitu. Tapi Terus. enaknya ini ya. Mungkin efek dari kepanitiaan online itu jadi anak-anak sekarang tuh jadi apa-apa mau ini kan, mau instan, terus Iya juga bener bang. mau ini Tuh. apa ya, pengen semua lah gitu kan, kayak dia udah kepentingan offline mau magang mau ini gitu karena udah nyaman. Jadi Iya. bahaya juga kalau karena online jadi kenyamanan kan, dari nyaman tuh udah pengen ini jadi kurang minat ke organisasi. Jadi kayak pengen magang di sini aja lah gitu kan. Itu bahaya. Ya jadinya kita menyesuaikan lagi sih. Ya ibaratnya jadi manusia seutuhnya, lu nggak bisa menguasai banyak gitu. Iya. Kuasai Padahal satu aja tapi dalam gitu. sebenarnya kayak gitu ya bang, kuasai Iya. satu dalam. Karena kalau udah offline ini udah nggak bisa nyambi Itu gitu kan. Betul. Tantangan. Udah nggak bisa sambil magang sambil panitiaan sambil organisasi gitu. Nah kalau Vio nih denger tuh double degree juga, terus juga kepanitiaan juga, terus juga organisasi juga, pengen magang juga. Nah gimana tuh ceritanya Vi?
Kalau gue, ya itu bener banget apa yang dibilang Bang Rio gitu. Kita ini offline lebih banyak, kalau gue sih personally lebih banyak waktu sendiri gitu kan. Di kamar, ngerjain sesuatu, nonton sesuatu yang jadi pikiran tuh jadi liar, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Itu waktu online gitu, tapi ketika udah dijalanin, wah gue kuliah, gue magang gitu dan lain sebagainya, ternyata susah juga dikerjakan dalam satu waktu gitu. Jadi Iya, buat, susah banget. Transisi sekarang buat adaptasi, gue tuh ngekat salah satu kegiatan gue juga gitu, yang magang. Jadi berarti nggak jadi magang. Jadi kuliah dulu gitu. Habis itu Karena kan kita nggak usah ngejar apa yang orang kejar. yes. Oh iya benar. Kita udah punya benar, jalan benar. masing-masing. Everyone has their own path. Oke. Kalau Jason Ranti, Apa tuh, Bang? jalani sendiri, jalanin jamu. Ini. boleh Bang. Serem. Kalau lu sendiri Bang, Kenapa tuh? ada magang, ada kegiatan lain di luar kampus? Kalau magang sih belum ya. Belum magang sih, tapi dulu tuh sempet ya semester 5. Berarti tahun lalu tuh ikut pengabdian. Oh. Program Kampus Merdeka. Di luar kewajiban dari manajemen berarti? Iya. Program Kampus Merdeka. Jadi ya itu lumayan lah pengabdian ke luar Jawa lah, ke daerah Papua sana. Lumayan duitnya gitu kan. Itu sih paling pengalaman. Oke. Nah, kalau kita kan Vi angkatan 2020 berarti ya. Yoi. Itu kan kita pas banget pandemi tuh. Yes. Kita sama sekali nggak ngerasain asrama yang mana harusnya diwajibin kan sama IPB. Benar. Nah, kita kebetulan ada Bang Rio juga nih, kita ngundang angkatan 2019. Boleh dong ceritain Bang, gimana ceritanya pas lagi di asrama, suka dukanya, senang susahnya, sedih, gembiranya gitu Bang. Asrama ya? Ya. Kalau sekarang itu berarti angkatan aku tuh angkatan yang asramanya full. Berarti ibaratnya kan sekarang tuh full ini ya, full semua angkatan tuh wajib. Iya, Semua anak wajib. Sekarang kan cuma KIP doang. Kalau 58 kan KIP doang. iya. Ya. Jadi kalau dulu tuh di asrama satu kamar pasti tuh dari daerah yang berbeda. Udah pasti tuh Bang. Pasti. Kayak aku dari Medan nih. Yes. Dari Binjai gitu kan, sebelahnya Iya. Medan gitu kan. Ketemulah orang-orang yang kayak teman sekamarku tuh dari Lumajang, dari Bandung, dari Lampung gitu. Iya. Ketika kita ketemu yang di kamar beda, kita masuk ke kelas, ketemu lagi orang baru yang beda lagi kan. Beda lagi tuh ya. Beda fakultas, beda jurusan, Beda alam. daerah, bukan beda alam. Beda alam. Iya, beda alam. Kalau yang kadang ikut kan, banyak kadang di Tapi kalau asrama beda tuh alam, iya kan beda alam katanya banyak cerita juga di asrama tuh Bang. Ya, nah jadi kan ketika di asrama itu PPKU itu membentuk dasar gitu kan, membentuk dasar di mana kita itu terbiasa dengan perbedaan gitu kan. Ya di asrama kan beda tuh pasti budaya dia gimana pembawaannya di kamar. Iya. Masuk kok ke kelas. Kelas masuk, beda lagi orang-orangnya. beda lagi, masuk kok ke ini. Jadi itu akan membawa kita tuh terbiasa dengan perubahan adaptasi gitu. Kalau online kan ya kita tahu secara ini aja, secara layar kan. Iya. Nah, itu sih. Tapi lu ada suka ribut, maksudnya bukan ribut ya, agak cekcok gitu gak sih Bang? cekcok sama ini. Iya, ada masalah gitu sama temen Masalah pasti asrama. ada. Ya kayak misal dianya kadang kurang jaga bersihan gitu kan. Oh. Karena di asrama itu memang agak-agak ini juga banyak masalah nyata dan non nyata juga nih. Yang nyata apa tuh Bang yang nyata? Dan nyatanya ya kalau kalian searching aja tuh di Google cerita seram asrama pasti kampus IPB nomor 1 itu. Iya, Oh, cerita dong iya, Bang, iya. cerita Bang. Alhamdulillah sih aku nggak pernah Nampak? apa ya, nggak pernah kelihatan. Iya. Cuman yang pernah jadi kalau asrama itu kan ada kamar mandi ya tiap lorong. Mandi jam berapa? 12 malam atau jam berapa gitu kan? Kau mandi jam 12 malam Bang? Iya, kebetulan habis pulang futsal. Mandi lah bukan mandi. Oh, sebelah ini kok mandi. Kok kira kawanku kan mandi kan. Kau kira kawanmu Bang? Aku selesai kok kosong. Ku tengok tadi masih ada gitu kan. Pergi lah aku ke kamar. Iya. Tanya kawanku. Waktu dari kamar mandi yang main futsal juga. Enggak, aku aja belum mandi. Oke. Berarti itu biar biur berarti kan ya Bang? Ya iya, biar Bukan biar kencing gitu kan. doang kan? Untung aku sapa, mandinya kok gitu kan. Nggak mungkin kan. Mandinya Kalau kau. dijawab bahaya. Iya. Itu belum pernah jumpa secara nyata sih. Tapi ya teman-teman yang lain adalah seram-seram gitu ketemu. Alhamdulillah lah. Allah masih baik. Allah masih baik. Allah masih Tapi baik. pengen ketemu gak Bang? Janganlah. Oh, jangan sampai. Nanti lari pula ya jumpa aku. Lari. Berarti yang takut yang Setan aja ketemunya. takut ya Bang. Nggak ngerti juga kita. Kalau cerita teman-teman lu Bang yang mungkin bisa ngelihat gitu kan, ada tuh katanya bisa ngelihat segala macam indra keenam, ada ngelihat sesuatu. Kalau kawanku di lorong tuh
Tapi ada ya yang beda orang gitu kan. Ya kebanyakan cewek gitu kan. Maksudnya perempuan yang mungkin bisa lihat gitu kan. Kayak, ya kalau dia ngeliat itu ya diam aja udah. Oh, nggak diceritain ya. Nggak diceritain. Tapi kadang-kadang cerita spill lah. Kayak gini serem lah. Kayak gue sekarang lagi diem aja nih. Kayak bisa dilihat kok ya. Ada di situ berarti ya. Ada aja itu. Kalau di sisi online-nya nih, Vi, kan walaupun online kita juga tetap ketemu teman-teman nih dari berbagai daerah gitu kan. Udah kerasa belum sih dari online itu ketemu berbagai teman berbagai daerahnya? Jujur kalau online tuh nggak kerasa ya, Nggak karena kerasa ya? karena kita juga sendiri pada paham kan typing orang tuh emang beda-beda gitu, dan pas online juga gue nggak bisa bedain nih typing orang Medan, Iya, typing bener. orang Pokoknya sama aja. Jawa gitu, sama aja gitu. Iya, Tapi iya. pas offline kerasa sih gitu, dan cukup seru juga sih punya banyak temen dari berbagai latar belakang ya, kayak misalnya Bang Rio dari Medan, terus ada temen gue nih, temen lu juga, Iya, temen Bang Rio juga. Kita spill aja kali namanya ya. boleh. Ada Si Tepu. Yang agak lain, yang Agak lain dia Agak memang, Bang. ada yang Agak lain lain ini. Si Tepu ini emang dia kan orang Sumatera ya. Ngomongnya tuh emang agak keras, tapi sebenarnya dia nggak marah. Sumatera Ya. biasa gitu. Kayak Keras gitu ya, aja. Bang, ya? Iya, emang suaranya aja keras. Jumpa Terus orang Sunda. jumpa lah sama temanku, orang Sunda, orang Jawa, dan halus, lain-lain halus gitu. orangnya. Halus, alon-alon, sing kelakon. Ngomonglah dia kan. Ngomonglah dia. Kau jangan lupa ya ini nih. Nangis temen gua Bang. Kayak berkaca-kaca gitu. Padahal sebenarnya nggak marah kan? Gak marah. Gak marah, gitu. itu cuman ya karena nadanya aja. Iya. Orang Jawa kan terkejut tuh kan. Ya Mm. kalau cewek-cewek kan shock gitu kan, nangis. Shock, pasti shock. Anjir aku dimarahin padahal Ya. enggak. Enggak, gitu. Apalagi mukanya seram kan. Iya, brewok gitu kan. Brewok, Brewokan. tinggi besar. Agak lain memang. Habis itu dia cukur brewok kan besokannya. Kenapa cukur brewok? Biar nggak seram-seram kali aku Jun gitu katanya. Tapi memang itu kayak sering sih Perbedaan gitu. apa ya? waktu Perbedaan latar belakang lah. latar Yes. budaya gitu. Budaya. Tapi kadang kayak ya kadang kalau kita lagi nongkrong gitu kan. Nah, teman-teman tuh kadang mau ngikut gitu kayak jadi ngomong bahasa Medan Iya. atau kita ngikut bahasa Sunda gitu. Benar. sih. Nah, kalau dari yang Bang Rio sama Vio nih udah ngejalanin, mungkin udah berapa lama kalau Bang Rio di IPB, Bang? 2019, 20, 21, 22. 22. Ya, 3 tahun lebih. Semester 7 berarti sekarang ya? Iya, semester 7. Udah mulai nyusun berarti ya, Bang? Ya, insya Allah tahun depan lah. Oh, Tamat. Tahun depan nikah. Tamat. Butuh Tamat. selendang nggak sih, Bang? Itu butuh Tamat selendang dulu. nggak sih? Tamat dulu. Tamat Iya. dulu. Nah, kalau butuh selendang, gue jualan selendang, Bang. Nanti aja tahun Iya. depan. Ya bulan-bulan Agustus Juli lah. Boleh, Insya Allah, boleh. insya Allah. Kalau Vio, berarti udah berapa tahun Vi di IPB? Gua 2020, sekarang berarti 2 tahun lebih lah ya, udah Berarti tahun ketiga. Semester 5 berarti kita akan bareng ya. Yoi, betul. Gak jadi jeda setahun tuh, waktu itu katanya ada pengen jeda setahun. Gak jadi dah. Karena dilarang sama No comment. No comment. Itu sih derita lu Hampir. hampir. Jadi ada dosen kita tuh yang perhatian banget sama kita gitu, Bang. Oh. Sampai ya beberapa kegiatan pun dikasih tahu jangan dulu gitu, ikutin kampus dulu aja. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Vio berarti 2 tahun, Bang Rio berarti 3 tahun. Itu fasilitas apa yang paling berkesan gitu? Paling berkesan ke Bang Rio sama Vio? Fasilitas paling berkesan Bustayo. Bustayo gue jarang pakai sih. Jarang pakai. Itu fasilitas ruang kelas ya. Ruang kelas. Ruang kelas, jadi tuh gue pernah ujian, gue ngambil SC Agribisnis Di AGB. di AGB. Ruangannya tuh sebenarnya di Faperta. Iya. Cuman waktu itu gue masuk dari AGB ya kan. Gue masuk dari AGB lantai 2. Nih kasusnya nih biasa nih masuk dari mana keluar dari mana. Iya, benar. Masuk dari AGB Masuk lantai lantai 2. berapa, keluar lantai berapa? Nah, gue jalan tuh cuk. Kok gue di Faperta ternyata gedungnya di lantai 1 gitu. Iya, Padahal iya, sebenarnya tuh di lantai 2 gitu. Padahal tadinya lantai 2, naik tangga dulu. Nah, padahal tadi naik lantai 2 gitu. Nah, itu berkesan sih. Terus apa ya fasilitas yang lain? Oh, aerowakaf. Oh, yang baru-baru. Baru awal offline ini kan dipasang. Baru banget. Kalau nggak salah itu salah satu programnya dosen Ekser ya. Iya, betul. Salah satu bermanfaat sekali dosen. Sangat bermanfaat. Mensejahterakan umat. Maslahatan umat. Nah, betul. Jadi teman-teman di IPB itu apalagi di FEM itu ada yang namanya air wakaf gitu. Nah, Gratis ya. gratis. Beneran gratis Nah, jadi gitu. kalau Cuman anak-anak mau bawa galon silakan. Boleh Kalau tuh, Bang. bisa. Bisa ya, Bang. Kalau bisa. Tinggal pakai selang. Iya, silakan. terus jangan lupa juga isi wakafnya gitu. Iya, bener-bener. Jadi di situ ada barcode. Iya. Yang gue tuh selama di FEM itu nggak pernah lihat ada yang pengen nge-scan.
Itu padahal itu bisa Makanya untuk yang bersedekah itu nonton, di situ. jangan merugikan, Iya. isi juga. Jangan cuman isi air doang. Jangan kau bawa galon aja, Iya. kau tampung tuh kau nganga gitu. Jangan. Minimal 5.000 lah kan. Iya. Galon kan isi ulang 5.000. Adalah sih kesadaran. Iya. Tapi itu tuh air wakaf problematikanya kalau misalnya kita pakai tumbler yang gak kelihatan, itu tuh bakal nyala terus gitu. Oh, Jadi kayak kalau misalnya aqua yang transparan itu tuh berhenti kan kalau Iya. pengen udah selesai. Kalau yang kayak tumbler gitu itu pasti nyala sampai ya? kapan pun nyala terus. Jadi kayak udah harus siap-siap tuh. Kalau nggak siap-siap baju basah. Ini problematikanya teman-teman. Iya, kalau kayak gini tuh Dia enggak berhenti-berhenti gitu. Dia nggak nggak berhenti-berhenti ya, berhenti dia. cepet ditarik. susah banget kita ngelihatnya gitu. Nah, emang cuman minusnya itu aja sih kalau misalnya terlambat narik ya muncrat lah. Iya. Tapi tadi nyambung yang ini yang Vio bilang kan. Jadi dia kan di Vaperta keluar kemana masuk kemana. Nah, jadi mungkin anak-anak online ya anak Iya. itu kurang tahu gitu. Jadi ini juga ya dari cutting juga dan pengalaman juga gitu kan sama teman-teman. Jadi di IPB itu sebenarnya dia kan bentuknya itu nyambung gitu kan. Iya. Nyambung segi 6 gitu kayak apa ya? Kayak labirin gitu kan. Heksagonal. Iya. Heksagonal gitu Iya. kan dan kontur tanahnya beda tuh. Jadi setahu aku nih bisa aja salah gitu kan. Iya. Kalau salah ya benerin gitu kan. Yang paling rendah tuh FP kan. Itu dihitung lantai 1. Makanya di Vaperta itu kayak mulai dari lantai 2 tapi di lantai 1 gitu kan. Dan Iya. dulu tuh penyebutannya tuh misalnya tingkat berapa tuh level. Jadi misal level berapa level ini gitu. Terus Terus ini tuh fakultas apa gitu, Bang? ya misalnya kalau dari alamat aja lah kan. Misalnya FEM Sekretariat Departemen Eksia Jalan Agatis level 2, misal level 2 berarti tingkat 2. Oh, Tingkat iya, dua, iya, wings. iya. Wings kanan atau wings kiri atau wings 12 gitu kan. Jadi belokan ke berapa gitu. Itu dulu kodenya gitu. Jadi ada level, ada wings. Jadi sebenarnya semua tempat di PB ada level, Sebenarnya ada gitu. wingsnya. Ya? Iya, kalau di fakultas-fakultas makanya kayaknya masih ada tuh di Vaperta yang LV W berapa gitu wing. Iya, 4. iya, iya. Nah, itu. Kita aja gitu jadi nggak tahu ya Vi gara-gara Iya. online. Dilihat-lihat Lihat-lihat Kelihatan. kelihatan. Iya. Lihat-lihat dilihat-lihat. Makanya loh. pas jalan-jalan tuh tengok kan. Iya. Terus juga yang Tayo juga itu sebenarnya kebantu dulu pas ini aku asrama PPKU kan. Jadi kemana-mana naik Tayo gitu. Lumayan lah. Karena itu program Green Campus. Sekarang udah Iya, bener-bener iya. green. 2 tahun gak ada orangnya kan. Tiba-tiba kemarin mogok karena nggak dibayar BBM-nya. Aduh. Gak tahu juga aku. Ya nggak tahu itu deh Bang. Ya. Iya. Nah, kurang lebih gitulah ya suka duka di PB. Kalau dari Bang Rio sama Vio boleh dong kasih kasih semangat gitu buat teman-teman yang baru mau berkuliah di PB atau yang tingkat satunya tuh udah malas-malasan gitu di PB. Aduh apaan sih nih PB banyak banget tugasnya gitu. Dong semangat sukanya deh di PB gitu biar mereka semangat. Dimulai dari mana? Ya nih? boleh Bang Rio dulu. Oh ya, yang tua dulu. Iya. Oke, yang tua dulu. Dulu juga sih Bang. Ya, kalau dari aku ya mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu kan. Mhm. Enggak ya prestasinya juga enggak terlalu banyak gitu kan. Kalau aku sih teman-teman pesan gitu kan. Masa kuliah itu yang paling enak gitu. Karena Asik. ketemu banyak orang, Iya. lu bisa nge-explore banyak, status lu mahasiswa tuh lu bisa ngurus-ngurus apa aja tuh administrasi itu gampang gitu. Kadang ada kan harga mahasiswa gitu. Oh Yes. iya Ngurus iya ini iya. Aksesnya aksesnya tuh Diskon buat yang punya Ah, KTM. Iya. itu tuh banyak tuh. Mm-mm. Dan selama lu berproses pasti ada banyak suka dan duka. Iya. Ya nikmatilah sukanya kan. Mm. Jalani aja dukanya gitu. Oh, kan. berarti nikmati suka jalani duka. Iya, yang Pas. penting itu ya ngeluh boleh gitu kan. Apalagi sekarang tuh anak-anak gitu tuh yang ngeluh-ngeluh gitu kan. Ngeluh-ngeluh terus Ya ya, udah cukup ngeluh aja. Mm-mm. Enggak usah ngeluh dituntut gitu kan. Yang penting ya jalanin, syukurin gitu. Ngeluh sambil dijalanin. Iya. Itu sih dari aku. Semoga ya semangat kuliahnya yang masuk IPB masuk lah. Karena sebenarnya banyakan sukanya kan Bang di IPB. Banyak kan. Kalau dari Vio? Kalau dari gua ya buat teman-teman yang mau masuk IPB jangan ragu buat masuk IPB karena IPB tuh Kampus enak terbaik. banget, kampus Kampus terbaik terbaik. ya. Iya. Karena rektor kita aja Nyanyinya kampus terbaik kan? nyanyinya kampus terbaik. Ada albumnya di Spotify. Ah, Yes, iya, betul boleh, boleh. banget gitu. Jangan ragu masuk IPB apalagi FEM gitu. Ya banyak Karena Fem sih. Dahsyat. bukan maksud gua laboratorium dan kandang bukan tempat anak Fem. Iya benar iya. Iya iya. Terus buat yang mau tingkat 1 ya PPKW emang berat ya Bang ya. Apalagi Berat. offline ya. Berat. Mhm. Iya. Jalanin aja benar kata Bang Rio karena nanti pas udah masuk departemen bakal lebih banyak lagi. Bakal lebih banyak. Lebih seru Sukanya juga. Cobaan. maksudnya. Oh, cobaannya.
Oke. Ya gitu. Pokoknya jangan lupa masuk IPB atau masuk FEM buat yang tingkat 1 masih bisa. Masih bisa ya ujian lagi ya. Ujian lagi. Ya, jadi UTBK itu lagi. istimewanya IPB kan. Yoi, Jadi bener. istimewa karena tingkat 1-nya masih rata semua, ujian lagi. Bisa tukar. Bisa pindah. Bisa itu dan kita nggak perlu tingkat 1 lagi kan. Yes, Langsung masuk bener. fakultas gitu. Iya, Asal sama. UTBK-nya lolos. Betul, sama quotes benar. dari gua. Mungkin kalau dari Bang Rio kan boleh ngeluh tapi jalanin ya. Kalau dari Iya. gua boleh rebah tapi jangan roboh. Oke. Kelar. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya hasil bincang-bincang ya, bincang-bincang Bincang. santai, bincang-bincang seru, banyak-banyak bincang terkait suka duka di IPB dari Bang Rio, mennya angkatan 2019, dari Vio, XR angkatan 2020 yang tentunya banyak insight dan pastinya bikin teman-teman yang tadinya mungkin ragu, nggak semangat di IPB itu jadi tambah semangat lagi dan yang belum masuk ke IPB dan ada keinginan buat masuk IPB jadi ada keinginan yang lebih lagi gitu buat masuk IPB. Itu aja dari kita ya, dari Bang Rio, dari Vio. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue tutup podcast Banyak Bincang. Thank you. Terima kasih Vio, makasih Bang Rio. Oke, thank you Sampai jumpa juga. di lain kesempatan. Semoga kita bisa melanjutkan podcast ini ya. Amin. Oke, Seru banget. mantap.